Benang merahnya menurut saya tadi dengan berfilsafat yang sekarang sudah terintegrasi sebagai sebuah kewajiban keagamaan ya, yang nggak perlu dipertentangkan lagi gitu. Itu membuat individu atau membuat sebuah bangsa menjadi dia mengenal apa hakikat manusia, apa hakikat masyarakat, hakikat kehidupan. Hanya dari hakikat manusia saja. Di Iran itu baca bukunya Ibnu Sina Asy-Syifa itu dihanca kayak kita baca Al-Hikam Ibnu Athaillah. Dihanca itu artinya ya malam ini halaman 1, besok halaman 2 dan selanjutnya. Misalnya di sana dijelaskan bahwa manusia itu punya jiwa nabati, punya jiwa hewani, dan punya jiwa insani. Bahwa teknologi yang dikembangkan manusia itu hanya untuk membuat dia nyaman dalam kedua tuntutan jiwanya, jiwa nabati dan hewaninya. Karena misalnya bisa kita bayangkan dulu manusia hidup bersama dengan binatang buas di hutan, tinggal di pohon atau di gua. Pengen makan pagi-pagi karena dia nggak punya senjata, dia hanya bisa makan buah-buahan aja. Akhirnya dia dengan akalnya tuh untuk memenuhi jiwa nabatinya buat bisa makan, dia bikin senjata. Mulai dari tombak, panah, ketemu mesiu, dia bisa bikin senapan, kemudian bisa bikin granat, bisa bikin bom, sekarang bisa bikin nuklir. Gitu kan. Awalnya hanya untuk membunuh satu ekor kelinci, satu ekor kambing saja yang cukup dengan tombak atau pisau gitu kan, batu diasah. Tapi sekarang senjata itu semakin canggih. Tidak satu hewan terbunuh, hewan sehutan bisa langsung terbunuh dengan satu bom saja. Bahkan dengan bom nuklir satu benua bisa dihancurkan. Untuk misalnya memenuhi tuntutan jiwa hewaninya, dia bisa mengembangkan ilmu ya propaganda, ilmu politik, ilmu pencitraan, ilmu komunikasi dan sebagainya yang semakin canggih seperti itu. Sehingga misalnya ya mengapa rakyat Amerika, rakyat Eropa masih belum tersadarkan ada genosida, belum tersadarkan ada ya kesalahan yang dilakukan oleh Trump gitu kan, dengan perang terus ke luar negeri. Ya karena misalnya propagandanya masif sekali dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh tadi ilmu yang dikembangkan untuk memenuhi ilmu hewaninya. Jadi karena kita muslim juga punya dua jiwa itu ya kita kan bisa mengembangkan teknologi. Kita nggak punya hambatan apa-apa loh untuk misalnya mengembangkan ilmu ekonomi yang bisa melawan riba. Kan sudah ada fakultasnya, FEBI, gitu kan. Dan sebagainya. Bank yang tidak konservatif, tapi bank yang syariah untuk melawan bank-bank emok atau sebagainya itu ya. Iya. Tapi itu tadi Prof, jika kita hanya berhenti di pengembangan itu lantas enggak berfilsafat, yang dengan filsafatlah kita mengerti apa hakikat dari jiwa kemanusiaan kita ini, maka penggunaan alat-alat tadi bisa, yang kata Iwan Fals mah, manusia bentuknya manusia, tapi dia lebih jahat daripada binatang, lebih kejam daripada binatang. Binatang misalnya memburu nggak pernah buat nyimpen gitu kan di kulkasnya gitu kan buat tabungan besok, hanya untuk keperluan makan dia hari itu saja. Ya kita yang bisa menumpuk tuh apa sih istilahnya, menimbun ya, menimbun. Iya, jahat karena nggak diarahkan itu. Sementara ya walaupun Iran itu misalnya demokratis, tapi kan ada di level tertingginya kiai ya, yang disebut supreme leader itu. Dan kiai di situ bukan hanya mengerti ilmu nas, tidak hanya dituntut mengerti ayat Qur'aniyah, tapi mereka adalah filsuf gitu. Syarat-syaratnya menjadi mujtahid yang nggak hanya mengerti fikih. Sehingga misalnya ya ketua intelijennya atau menteri-menterinya dulu pada orang-orang yang berudeng-udeng atau berpeci dari kita.
Sehingga kalau di kita pernah ada masalah karena lembaga keagamaan itu dipercayai ngurusi tambang. Iya, padahal seharusnya para ahli agama yang filsuf ini tidak sekedar mengurusi tambang, tapi semua, iya, semua urusan itu, kalau enggak, maka urusan-urusan itu ya sekedar proyek-proyek aja gitu kan. Tidak jadi untuk kesejahteraan seluruh lapisan. Ya mungkin gitu, benang merahnya di situ sehingga misalnya basis di masyarakatnya juga menjadi kuat. Mengapa mereka mau menahan penderitaan? Ada bom di udara jatuh ke tempat nggak jauh dari mereka berkumpul, mereka nggak bubar, nggak jadi panik, nggak berlarian. Karena misalnya tadi kesadaran atau pemahaman tentang hakikat itu sudah banyak merembesnya ke kalangan rakyat. Atau kalau misalnya saya mau tambahin satu lagi di sini, mungkin faktor ideologi Syiah juga, iya, ada jadi salah satu benang merah di situ gitu. Karena misalnya dengan pemahaman 40 hari lagi dari sekarang itu tanggal 10 Asyura, kurang lebih. 10 Asyura itu adalah saat Imam Husain meninggal di Karbala. Kalau kesadaran kita, hitungan kita hanya matematis saja, maka Imam Husain pergi ke Karbala itu konyol. Dia pasukannya sedikit kok pergi ke sono. Sesat juga itu Imam Husain gitu kan. Karena dari Madinah dia sudah sampai ke Mekah di bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Tapi kenapa malah pergi? Orang-orang malah datang kan dari berbagai penjuru dunia di bulan-bulan itu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi dia yang sudah ada di Mekah malah pergi, meninggal di 10 Muharram. Begitu. Tapi kan hitungan Imam Husain bukan cuma hitungan matematis gitu. Dia jadi filsuf yang lebih jauh lebih tinggi daripada semua filsuf yang ada di Iran sekarang atau Mullah Sadra panutannya itu, yang mengenali apa itu hakikat, baik pada level alamul mulki, wa alamul malakut, wa alamul jabarut. Sehingga ini bukannya kekalahan syahid di Karbala itu gitu. Pergi perang, kalau kalah menang, kalau mati menang karena jadi syahid. Kalau menang lawan Trump, lawan Israel ya menang, berarti bakal terhapus itu peta Israel di Timur Tengah. Jadi mereka nggak takut, nggak ada istilah kalahnya. Salah satu tips sederhananya adalah keteladanan ya. Ya sebenarnya yang hadir bersama kita ini kan sudah orang-orang dewasa ya. Kalau tingkat mahasiswa mah mereka sudah bisa mandiri seharusnya gitu kan. Sudah mengenal apa yang bagus dan nggak bagus, apa yang bermanfaat dan madarat. Ya tapi untuk level seperti ini pun, bahkan untuk level kita nih Pak, ya kita kan sudah, saya mah jelita gitu kan. Bapak masih lebih muda kayaknya daripada saya. Jelang 50 tahun nih Pak. Gitu. Itu juga masih butuh gitu kan, ada lokomotif di depan saya yang saya jadi gerbongnya gitu kan, yang dia narik saya gitu kan untuk menuju tadi kecintaan kepada kebenaran. Kalau orang yang kita anggap sebagai lokomotif kita, orang dewasa, yaitu dosen di tempat belajar atau orang tua di rumah, nggak bisa memberikan keteladanan itu, gitu. Kita agak lesu gitu. Apalagi buat anak-anak kecil gitu kan. Anak-anak kecil disuruh baca, ayahnya nggak baca, ibu mamahnya nggak baca, ya bukan ngikutin omongan orang tuanya, ngikutin perilaku orang tuanya. Jadi pertama itu tipsnya adalah teladan. Mungkin Iran begitu, mereka masih punya banyak teladan. Kemudian yang kedua yang Bapak lakukan itulah memanfaatkan teknologi. Pengajian kita ini cuma ada 500 orang misalnya hadirinnya di ruangan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya di media sosial kan bisa ditonton oleh 5.000 orang, 500.000 kan jadi banyak. Tadi Pak
direktur bilang, kayak Fahrudin Faiz gitu kan, dia hanya ngomong sekali, tapi videonya berkali-kali dijadikan short oleh banyak orang gitu. Ya jadi kita juga masuk ke dunia Gen Z, dunia apa setelah Gen Z itu misalnya juga dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami, gitu, memanfaatkan teknologi-teknologi. Saya sendiri di bagian ini belum terlalu mampu ya. Kalau lihat misalnya analisa TikTok saya, tokoh kebijaksanaan saudara-saudara ya, silakan di follow. Ada lagi di YouTube peternak kebijaksanaan atau Ahmad 4 Fadil. Itu analitiknya masih penonton terbanyaknya dari 24 sampai 34 tahun usianya. Jadi belum menyentuh Gen Z gitu ya, mungkin pengempasan visual atau bahasanya belum mampu. Tapi saya berusaha, misalnya menurut saya sih itu salah satu tips, ya sudah kita harus masuk kepada memang generasi penerus kita ini, dan salah satu caranya adalah dengan media sosial. Mungkin harus diperbanyak tuh Pak Direktur gitu kan, vlogger-vlogger yang datang, para pemustaka-pemustaka yang datang ke sininya itu nggak sekedar baca buku, tapi dia ngevlog, saya sedang ingin cari buku futurologi misalnya, judulnya begini, terus dia datang. Mungkin seperti itu Pak Dok. Yang tentang filsafat sebagai pelipur lara gitu. Iya. Ya, kalau kita lihat dari filsafat, misalnya kita menjadi galau itu kan karena ada sesuatu yang kita damba, lantas kita nggak peroleh. Kamu putus sama pacarmu gitu. Lantas jadi berantakan. Itu misalnya karena kita nggak tahu bahwa memang pada kodratnya si pacar itu bakal bisa pergi. Kalau sejak awal kita sudah sadar, saat dia pergi kan kita nggak sedih lagi. Memang sejak awal kita sudah sadar, gitu. Kemudian yang kedua, kita nggak sadar bahwa ada hikmah dari kepergiannya. Kalau dia terus mendampingi kita, misalnya 5 tahun lagi setelah diperistri, misalnya sama Bang Bus gitu, oh ternyata dia buruk, baru ketahuan. Lah sudah jadi istri kan berat nih diputusinnya. Jadi cerai itu mah, udah ada anak segala macam. Mendingan sekarang baru jadi pacar dia kehilangan itu. Jadi ada teori relatif gitu kan. Atau itu ilusi bahwa kita menganggap itu adalah penyebab galau karena kita nggak tahu hikmah yang ada di belakangnya. Setelah ilmu kita lengkap baru kita tahu. Atau itu juga sebenarnya relatif. Kalau misalnya sekarang dia pergi itu kan bisa dapat gantinya yang lebih bagus. Kalau udah dapat gantinya tuh untung gitu. Untung misalnya udah putus sama si itu gitu kan, jadi dapat yang baru yang lebih bagus. Jadi kalau kita sadar masalah relativitas, masalah ilusi atau apa gitu yang kita ketahui sejak awal saat kita bersentuhan dengan hal-hal yang fana ini, maka kita tidak akan bersedih. Satu contoh terakhir misalnya, bukan terakhir, yang ya melintas di kepala saya belakangan ini, kalau yang kita cintai adalah kebenaran, sementara kebenaran aja itu bisa berubah, Bang Muslimi. Kebenaran menurut Ibnu Sina berbeda dengan kebenaran menurut Suhrawardi, berbeda lagi menurut kebenaran Mula Sadra. Ya kan, teori kan berkembang kan. Kalau yang saya cintainya Ibnu Sina dikritik oleh Suhrawardi, sedih nggak saya? Dua mereka itu dikritik lagi oleh Mula Sadra, sedih saya. Tapi karena yang saya cintai adalah kebenaran, jika nanti ada orang yang bisa membantah Mula Sadra pun saya nggak sedih. Iya, jadi yang saya cintai adalah negara Republik Indonesia, bukan rezim apapun gitu kan. Kalau rezim-rezimnya berganti ya nggak apa-apa, memang itu sudah sewajarnya. Nah, di antaranya filsafat memberikan kita kekokohan seperti itu, mengarahkan kita untuk mencintai apa yang benar-benar pantas dicintai.
Saya khawatir sama pertanyaan ini gitu. Iya, kalau pertanyaan yang tadi tuh misalnya tipsnya itu saya masih berani jawab karena itu teladan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya didorong lagi, didesak lagi seperti ini, jawaban yang ada di kepala saya itu apa? Mati syahid. Iya, dia kan udah ngomongin masalah kekuasaan tadi gitu kan, ada apa yang menghegemoni, yang akan menindas kita supaya kita nyaman aja di dalam serba kekurangan ini. Kata Plato di alegori guanya itu, pada saat ada orang yang mengenal kebenaran, kan yang mengenal kebenaran ini yang lantas dilawan oleh sesama budak itu gitu. Jadi jangankan misalnya penguasa, sesama kita nih ya, orang-orang bodoh, orang-orang kekurangan, saat diyakinkan kita nih sedang ditindas, mereka bakal melawan. Enggak, kok kita enak kayak begini gitu. Gitu. Orang merah. Iya. Orang membela kekuasaan itu. Nah, itulah gitu kan. Saya sendiri takutnya menjawab pertanyaanmu karena saya belum berani mati syahid. Iya. Padahal mati syahid atau martir itu adalah ya darah, apa namanya, air yang mengaliri bumi yang gersang ini gitu. Jadi benar ada orang yang Sokrates dari tradisi filsafat itu matinya kan kalian tahu minum racun. Iya, dari apa namanya tiran yang hidup di masanya. Mengapa dia disuruh minum racun? Karena dia dituduh menghasut para generasi muda dengan dialog-dialog filosofisnya. Salah satu murid Sokrates itu jadi sipir penjara. Bapak guru gitu kan, kalau kamu mau saya bisa selundupkan kamu bebas. Kata Sokrates, buat apa saya hidup? Gitu kan. Kalau saya hidup, nanti orang bakal nggak percaya lagi sama semua ajaran-ajaran yang sudah saya sampaikan. Saya minum racun, saya yang mati, tapi ajaran saya bakal hidup. Apa buktinya? Orang-orang bakal tahu, oh ajaran ini benar, sebab yang ngomongnya rela mempertahankannya sampai mati. Jadi ya itulah integritas misalnya yang paling mahal. Jangan pada curang ya, jangan pada bikin skripsi dengan AI. Lantas sayanya pakai AI misalnya untuk bikin kayak begitu juga. Ada undang-undangnya yang mungkin udah ada pedoman di mana wilayah yang boleh, di mana wilayah yang nggak boleh misalnya. Gitu. Ayolah rajin baca buku gitu. Dia dari keteladanan itu aja sebenarnya sudah berat. Gitu. Apa new broom sweep clean atau misalnya bukannya new broom sweep clean. Kalau sapu yang kotor nggak bisa membersihkan lantai itu bahasa Inggrisnya apa saudara-saudara? Sapu yang kotor nggak bisa membersihkan lapel yang kotor lah misalnya. Ini ada lantai putih gitu kan, tapi ada beberapa kotoran. Kita mau ngelap dia, tapi misalnya kita sebagai lapnya juga kotor. Lupa saya. Tapi itu dia. Iya. Satu lagi Ajis. Innalikulli fir'auna Musa itu. Iya, setiap Fir'aun ada Musanya. Iya, Namrud ada Ibrahim, Musa ada ngelawan Fir'aun, Quraisy dilawan oleh Nabi Muhammad. Siapa tiran sekarang? Pasca kali. Iya, siapa yang melawannya gitu kan? Karena nggak ada yang berani disiram sama air keras. Ya semuanya ngomong baik-baik aja. Ya kan? Kalau saya bisa jadi dokter, saya milih jadi dokter aja ya daripada jadi dosen ya. Saya ngonten di TikTok dan di YouTube. Kalau bisa saya bikin konten-konten yang receh gitu, yang lucu, yang lebih mudah FYP, lebih mudah viral, saya bikin gitu kan. Tapi saya memang nggak bisa. Begitu. Kalau TikTok itu tempat orang jualan, saya ini tetap guru yang masuk ke TikTok yang ngajar di situ, gitu kan. Padahal orang-orang yang pinter jualan,
Jangankan di pasar, dia masuk ke kelas, dia bisa jualan juga di kelas. Jadi memang orang-orang udah ada bawaannya sendiri-sendiri gitu kan, nasibnya sendiri-sendiri lah gitu kan. Walaupun tetap pengen viral ya, tetap pengen FYP kayak begitu. Tapi problem tadi itu bahwa filsafat itu nggak match langsung dengan dunia industri ya sebenarnya problem klasik ya. Di buku ini ada satu tulisan saya, benarkah ilmu eksakta lebih penting daripada ilmu humaniora? Mengapa misalnya kalau Bang Jainul nanti punya anak gitu kan, rezeki Bang Jainulnya insya Allah deras gitu kan, lu masuknya kuliahnya di kedokteran aja deh, jadi kayak Riu Hasan, jangan jadi kayak Babeh gitu kan yang masuknya ke SPI. Masuk ke SPI itu karena misalnya mbahmu dulu gitu kan yang ngejar UKT-nya yang UKT 4 juta. Bukan UKT 40 juta, tapi buat kamu mah ayah sanggup 40 juta mau berapa gitu kan, mau kedokterannya di mana juga bisa. Karena misalnya apa, dari zaman dulu orang bilang bahwa keahlian teknik, keahlian seperti itu adalah keranjang roti. Kalau kita orang Indonesia sebutnya itu sekarang rice cooker, bukannya rice cooker, tempat nyimpennya apa tuh? Kalau dulu sih ada tempayan ya buat zaman saya masih kecil gitu kan, tempat nyimpan beras dan sebagainya. Gitu. Itu yang lebih cepat menghasilkan profesi yang honornya lebih besar. Dari zaman dulu sudah seperti itu. Tapi apakah lantas misalnya iya anggapan itu benar? Itu kan salah. Misalnya memang dari pohon yang kita makan bukan daun, bukan bunga, bukan ranting, bukan akar, tapi buahnya. Tapi apakah cuma buahnya doang yang penting? Industri itu udah jadi buahnya. Dari akarnya itu penting, akarnya harus sehat. Akarnya adalah filsafat, akarnya adalah akidah. Di ruangan ini yang bikin indah tuh apa? Ya ada hiasan-hiasan seperti ini, gitu kan? Tapi apakah ada hiasan ini kalau nggak ada dindingnya, atapnya itu nggak ada, udah ada dinding dan udah ada atap, tapi misalnya pondasinya lemah, iya jangankan misalnya ada itu, gitu kan? Ini kita masuk aja kita khawatir. Maka pondasi yang itu dibangun oleh filsafat, dibangun oleh kajian kritis rasional terhadap akidah, memang dia nggak berdampak langsung terhadap industri, tapi dia menjadi penopang, menjadi dasar yang paling urgen. Misalnya disebut nggak relevan ya salah besar menurut saya gitu. Masalahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan doang, nggak kelihatan bukan berarti nggak ada gitu kan. Pondasi gedung ini nggak ada, bukannya nggak ada. Iya. Iya. Karena kan tidak menghasilkan uang. Iya. Padahal kata orang yang saya tulis itu namanya Abu Hayyan At-Tauhidi. Gaji pegawai pajak lebih besar nggak daripada gaji dosen? Daripada seniman ahli bikin puisi? Nggak ada tuh gaji buat seniman bikin puisi mah kayaknya. Harus dianggapnya orang nganggur. Iya. BSA nanti bubarin aja. Sastranya sastra Arab lagi yang dipelajari itu kan nggak jelas banget Win. Hah? Ini jurusanmu ya? Ada mahasiswanya BSA di sini. Iya kan? Lulusannya memang bisa bikin puisi pakai bahasa Arab, bikin novel pakai bahasa Arab. Lastulil firdausi ala. Wala aqwa. Jadi salah besar ya ungkapan teknik itu. Iya. Nggak setuju saya. Walaupun secara pribadi saya sih nggak masalah ya, misalnya jurusan filsafat dihapus kayak begitu. Karena misalnya pencinta filsafat tetap bakal ada. Di antaranya adalah ini dia. Iya, kepala sekolah filsafat Averus gitu kan. Dari kelompok diskusi seperti ini baca buku Ibnu Rus diterjemahin Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah minal ittisal. Lantas ya buat beliau itu jadi tesis di sini Pak, baru sidang mau wisuda besok nih. Di studi Islam interdisipliner gitu kan. Gara-gara ngaji Ibnu Rus gitu kan, jadi kepala sekolah Ibnu Rus gitu.
tesisnya politik Ibnu Rus. Gitu. Buat saya kan cuma baca kitab. Saya baca bahasa Arabnya, lantas saya terjemahin. Saya minta ke dia, tolong transkrip. Lantas hilangin teks bahasa Arabnya, tinggal dari bahasa Indonesianya doang. Saya nggak tahu dia ngerjainnya gimana, tapi jadi tuh. Jadi buku. Akhirnya BKD terpenuhi. Gitu. Yang buku yang dulu itu, filosofi keimanan, itu begitu ceritanya. Iya. Jadi, nggak ya jangan sih dibubarkan mah gitu ya. Kan logikanya media sosial diantaranya seperti itu gitu ya. Kalau ada anjing gigit orang nggak bakal jadi berita gitu. Tapi kalau ada orang gigit anjing gitu ya, itu jadi berita. Kalau saya seperti sekarang bilang filsafat itu penting misalnya, ya semua orang juga tahu walaupun yang nggak sadar itu, nggak ngomong itu di dalam akal pikirannya bahwasannya seperti itu. Iya. Harusnya belajar filsafat biar jadi presiden gitu ya. Iya.